Kisah perjanjian damai Hudaybiyah dan kisah Sayyidina Abu Jandal dan Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhuma. Pada tahun ke-6 Hijriah, baginda Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Mendengar berita itu, orang-orang kafir Mekah merasa terhina. Mereka berencana menghalangi perjalanan baginda Rasulullah SAW di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Ketika itu baginda Nabi SAW berangkat bersama para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang merasa bangga jika dapat mengorbankan jiwa raga mereka untuk baginda Rasulullah SAW dan siap berperang. Namun demikian, demi kebaikan penduduk Makkah, baginda Rasulullah SAW tidak menginginkan perang. Beliau justru berusaha mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Sebenarnya saat itu para sahabat radhiyallahu anhum sudah siap berperang sampai titik darah penghabisan. Tapi baginda Rasulullah SAW tetap memperhatikan kemaslahatan penduduk Mekah dan menerima syarat-syarat perdamaian yang mereka ajukan. Sebenarnya para sahabat radhiyallahu anhum sangat berat menerima syarat-syarat perjanjian damai yang berat sebelah ini. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun atas keputusan baginda Rasulullah SAW karena mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk mentaati beliau. Oleh karena itu, seseorang yang terkenal pemberani seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu harus menahan diri dan taat terhadap keputusan ini. Di antara syarat-syarat perjanjian yang disepakati adalah orang-orang kafir Mekah yang masuk Islam sejak masa perjanjian tersebut dan berhijrah ke Madinah hendaknya dikembalikan ke Mekah. Sedangkan orang-orang Islam Madinah yang melarikan diri ke Mekah dalam keadaan murtad tidak dikembalikan ke Madinah. Belum selesai perjanjian itu ditulis, seorang sahabat bernama Abu Jandal radhiyallahu anhu yang telah ditahan, disiksa dan dirantai oleh kaum kafir karena keislamannya mendatangi kaum muslimin dengan jatuh bangun. Ia berharap dapat bergabung dengan kaum muslimin dan bebas dari musibah yang dialaminya. Ayahnya yang bernama Suhail yang ketika itu belum masuk Islam, dia masuk Islam pada penaklukan Mekah dan sebagai wakil orang kafir dalam perjanjian damai Hudaybiyah. Kemudian dia menampar anaknya dan memaksa membawa kembali ke Mekah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, surat perjanjian damai belum selesai ditulis, atas dasar apa ia dikembalikan? Tetapi Suhail terus memaksa. Baginda Rasulullah SAW berkata kepada Suhail, aku minta agar satu orang ini diserahkan kepadaku. Tapi mereka menolak. Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu berkata kepada kaum muslimin, aku datang sebagai orang Islam. Banyak penderitaan yang telah aku alami, namun sayang sekarang aku akan dikembalikan. Hanya Allah SWT sajalah yang mengetahui bagaimana kesedihan para sahabat radhiyallahu anhu ketika itu. Atas nasihat baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu pun bersedia kembali ke Mekah. Baginda Nabi SAW berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya agar bersabar. Beliau bersabda, dalam waktu dekat Allah SWT akan memberikan jalan keluar bagimu. Setelah surat perjanjian damai itu disepakati dan baginda Rasulullah SAW kembali ke Madinah, seseorang yang bernama Abu Basir masuk Islam dan kemudian dia pergi ke Mekah. Kaum kafir mengutus dua orang untuk membawanya kembali ke Mekah sesuai dengan perjanjian. Baginda Rasulullah SAW mengembalikan Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu pun memohon kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku datang setelah memeluk Islam, namun engkau mengembalikan aku ke dalam cengkraman orang-orang kafir. Baginda Rasulullah SAW menasihatinya agar bersabar. Lalu beliau bersabda, insyaallah sebentar lagi Allah akan memberikan jalan keluar. Akhirnya Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu pun dikembalikan ke Mekah bersama kedua utusan. Di tengah perjalanan, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu berkata kepada salah seorang dari keduanya, hai kawan, pedangnya sekali. Merasa pedangnya dipuji, orang itu dengan bangga mengeluarkan pedangnya. Ya, saya telah menembas banyak orang dengan pedang ini. Sambil berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu. Begitu berada di tangannya,
Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu langsung menebaskan pedang itu kepada pemiliknya. Ketika orang kafir melihat temannya tewas, ia berkata, "Sekarang giliran saya." Ia pun langsung melarikan diri ke Madinah. Setibanya di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Temanku telah dibunuh dan kami giliranku." Saat itu Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu pun tiba di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka dan aku pun telah dipulangkan. Namun aku tidak memiliki janji apapun yang menjadi tanggung jawabku terhadap mereka. Kulakukan semua ini karena mereka berusaha mencabut agama dari diriku." Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini penyulut api kekurangan, seandainya ada yang membantu." Dari sabda itu, Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu memahami bahwa jika ada kaum kafir yang memintanya kembali, maka ia akan dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di pantai. Berita ini diketahui oleh orang Islam yang ada di Mekah. Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu yang telah diceritakan dalam kisah sebelumnya secara sembunyi-sembunyi melarikan diri dan bergabung dengan Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu. Demikian pula dengan orang-orang yang telah masuk Islam. Banyak orang yang bergabung dengan Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu. Dalam beberapa hari mereka menjadi sebuah rombongan kecil. Mereka sampai di sebuah padang yang dalamnya tidak ada makanan atau kebun sedikit pun. Juga tidak ada penduduk. Hanya Allah SWT yang mengetahui keadaan mereka. Mereka mencegat perjalanan orang-orang zalim yang kezalimannya telah membuat mereka melarikan diri. Jika ada kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan menghadang dan menyerangnya. Kaum kafir di Mekah pun merasa prihatin, sehingga mereka terpaksa mengutus seseorang untuk menjumpai baginda Rasulullah SAW dan merayunya atas nama Allah SWT dan kekeluargaan. Orang itu berkata, "Tolong panggillah mereka kemari agar mereka masuk dalam perjanjian dan perjalanan kafilah-kafilah kami menjadi terbuka kembali." Tertulis dalam sejarah, ketika surat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada mereka, Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu sedang dalam sakaratul maut. Dia wafat ketika menggenggam surat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dari kitab Fathul Bari. Apabila seseorang berpegang teguh dengan agamanya dengan syarat agamanya benar, maka kekuatan apapun tidak akan dapat melepaskan agama yang ada pada dirinya. Allah SWT berjanji akan menolong setiap muslim dengan syarat ia benar-benar muslim.